You like your coffee black, neighborhood white, lights all around at 9 o'clock at night. Are you afraid of everything, or just the truth? You got prepackaged food, family feud, faith in the church and a good clean attitude. Are you afraid of everything, or just the truth? Just the truth. Fortune's not
We won't take any shit, and we're not about to leave. Just 'cause you don't like who and what we wanna be. Oh, say what's wrong, what's right. If it's what it takes, we're ready to fight. Oke, halo apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di Radio PTK edisi tanggal 2 Juni. Bagaimana menerapkan new normal dalam hidupnya? Ya, begitulah kira-kira ya. Sebenarnya tanpa perlu digembar-gemborkan juga segala sesuatu pasti berubah. Apa? Perubahan itu sesuatu yang paling niscaya. Oke, tadi kita sudah dengarkan lagu yang pertama dari Napalm Death mengcover Nazi Punk's Fuck Off-nya Dead Kennedy. Itu lagunya ada di album Napalm Death Noise for Noise for Music Sake. Itu dirilis oleh Ear Edge Records pada tahun 2003. Oke, Napalm Death itu terkenal juga sebagai band grindcore yang punya banyak lirik dengan protes politis ya. Lalu kita mendengarkan juga lagu dari Stray Answer, Hantam Prasangka Buruk. Wah, ini lagunya sangat secara gamblang
bercerita tentang bahwa seharusnya rasisme, fasisme itu segala bentuk kebencian di atas muka bumi ini tuh harus dihapuskan. Transfer salah satu dedengkot hardcore punk di Indonesia sudah mulai dari tahun 1996 ya. Melakukan banyak show sampai ke berbagai daerah yang kita pun nggak pernah pikirkan gitu. Kita sendiri secara pribadi juga kenal dengan personil-personilnya, khususnya dengan Aca, Bang Aca, vokalis Transfer itu gimana ya, cukup karismatik dan menjaga attitude-nya itu dengan sangat santuy tapi tegas. Lalu kita mendengarkan As Friends Rush. Wah, ini keren ya, Black Coffee. As Friends Rush dengan lagu Black Coffee. Ini lagunya juga menyindir sebenarnya, menyindir situasi kenormalan. You like your coffee black, your neighborhood white. Your lights are out at 9 o'clock at night. Are you afraid of everything or just the truth? You've got prepackaged food, family food, faith in the church, and a good clean attitude. Are you afraid of everything or just the truth? Wow. Jangan-jangan selama ini kita cuma takut dengan kebenaran. Mandilah. Kebenaran yang ya bikin kita tidak senang gitu ya. Lagunya As Friends Rush ini karakter musiknya asik ya. Kita masih bisa bilang dia berada di dalam lingkaran hardcore punk, tapi dengan musik yang sangat aransemennya itu jauh lebih kompleks. Oke. Kita bisa dengarkan di band-band model Fugazi, tapi dia nggak emotif Fugazi ya. Lalu lagu berikutnya ada Negative Approach dengan Ready to Fight. Who are you to say what's wrong, what's right? We're ready to fight. Jadi tidak ada satu memaksakan kehendaknya kepada kita ya. Kebenaran atau ketidakbenaran itu semestinya ditemukan melalui proses, bukan melalui dengan sebuah paksaan, proses yang memaksa ya. Lalu ada lagu dari Minor, Guilty of Being White. Ini lagu tentang anti rasisme juga sebenarnya. Walaupun Ian McKay pernah cerita film dokumenter kalau ada seorang skinhead Nazi yang bertemu dia dan berkata, "Wow, I'm so proud of you kids." Padahal enggak, ya McKay bukan sedang bercerita bahwa ya dia korban di sini, tapi intinya adalah dia juga tidak setuju tentang rasisme, ya. Jadi ceritanya Ian McKay itu berada di lingkungan yang mayoritas warga kulit hitam. Kita tahu di Amerika mayoritas warga kulit hitam di masa lalu mengalami diskriminasi ya, sejarah yang sangat buruk. Tapi itu bukan berarti bahwa di masa saat ini, di masa modern ini, maka segala dendam harus dibalaskan kepada warga kulit putih. Tidak. Seperti di liriknya itu, I'm sorry for something that I didn't do. Lynch somebody, but I don't know who. You blame me for 100 years before I was born. Jadi rasisme itu dimulai dengan kebencian dan tidak ada ujungnya sebenarnya kalau tidak diakhiri. Harus diakhiri, dan kebencian itu harus diakhiri, maka rasisme pun kita bisa lawan dan hentikan. Dan terakhir tadi kita dengarkan lagu dari Toda atau Terror of Dynamite Attack,
sebuah band grindcore dari Indonesia, awalnya sih berbasis di Bandung. Lagunya judulnya Papua Wanna Justice, diambil dari album pertama mereka. Albumnya itu judulnya Behind the Exploitation of Their Richness Nature. Kita kasih tunjuk nih ya ininya, covernya keren lah, keren. Iya, ini dia. Ini dirilis oleh Revolution Records. Mungkin sekitar tahun 2010 nih sepertinya, kalau di keterangannya di sini 1 Februari 2010. Jadi ini album pertamanya Terror of Dynamite Attack. Sepertinya ada dirilis juga di lokal di Indonesia, tapi yang kita buka ini Bandcamp dari Revolution Records, itu record label dari Selangor, Malaysia. Artwork depannya itu kolase, dimana di situ ada 2 orang, mungkin pejabat, mungkin pengusaha, pakai batik lengan panjang, yang sedang bersalaman ya. Mereka berdua dilindungi di kiri kanannya itu oleh militer. Dan di sekeliling mereka itu kenyataan bahwa di atas itu ada lubang tambang Freeport, lalu ada orang asli Papua, dan di bawahnya ada anak-anak Papua. Jadi seperti mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang bersenyum dan saling berjabat tangan oleh karena konspirasi busuknya yang menghancurkan alam. Nah, malam hari ini kita juga mau berbicara sedikit, ya mungkin sedikit mungkin banyak, tentang rasisme ya. Seperti udah bisa dilihat nih di bagian atas, kita kasih hashtag Black Lives Matter. Mungkin kita ikut-ikutan, ya sawat kalau ikut-ikutan ya, tidak ada salahnya juga tuh kalau memang ikut-ikutan kepada hal yang baik, ya enggak? Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa beberapa hari lalu ada sebuah berita, seorang warga Amerika, bukan kebetulan ya, memang dia berkulit hitam, bernama George Floyd. Dia terbunuh, dia dibunuh oleh seorang polisi di Minneapolis. Jadi George Floyd itu unarmed, dia tidak membawa senjata. Ada sebuah video yang beredar ketika dia dibunuhnya itu sepertinya dia sedang mau diperiksa, tapi penanganannya lebay sekali ya dari polisi ya waktu itu. Jadi dia dijatuhkan, tiarap di aspal, lalu bagian lehernya itu ditekan menggunakan lutut dari si polisi itu. Nah, George Floyd itu kejadiannya mungkin hampir 15 menit kali. George Floyd udah sampai teriak-teriak, kalau saya nggak bisa bernapas ini, tolong, saya hanya mau bernapas. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dari dia, dan kenyataannya tidak ada senjata yang dia bawa ya. Jadi tidak masuk akal perlakuan seperti itu sebenarnya, sangat tidak manusiawi ya. Nah, ya kita nggak mau membahas apa yang dilakukan sampai dia bisa pikir. Kalaupun memang ada kesalahan tertentu yang dilakukan, apakah seperti itu cara penanganannya? Coba, yakinkah seperti itu cara penanganan yang manusiawi, atau seseorang yang tidak melawan dan tidak membawa senjata? Lalu hari itu juga, malamnya, besoknya, bahkan sampai hari ini,
atas kejadian kematian George Floyd ini. Akhirnya George Floydnya meninggal ya. Akhirnya George Floyd meninggal dan merespon kejadian tersebut, maka warga Amerika Serikat melakukan protes di mana-mana ya. Di seluruh Amerika Serikat, teman-teman bisa cari beritanya deh. Di Minneapolis, di Washington DC, di Atlanta. Ada yang long march dengan membawa berbagai poster, ada yang melakukan penjarahan, ada yang melakukan pembakaran gedung. Penjarahan itu rata-rata kepada toko-toko retail besar seperti Nike, McDonald's ya. Mereka juga melakukan pembakaran gitu. Beberapa orang fokus hanya kepada kekerasan atau tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh demonstran. Tapi ini nggak cuma sesimpel itu masalahnya gitu loh. Ini udah akumulasi amarah. Beginilah jadinya jika akumulasi amarah terjadi gitu. Kita tidak hanya fokus pada satu kejadian kematian George Floyd, tapi memang rasisme terjadi selama ini di Amerika Serikat. Terlebih lagi semakin parah semenjak pemerintahan gitu. Nah, apa yang terjadi di Minneapolis tersebut pada beberapa hari yang lalu itu sebenarnya mengingatkan kita pada kejadian di Indonesia juga. Jadi rasisme itu nggak hanya perkara sesuatu yang terjadi di Amerika Serikat gitu, atau di mana-mana di tempat lain gitu, tapi di Indonesia juga. Jadi rasisme itu masih menjadi sebuah pandemi sebenarnya di dunia ini ya, merusak, menghina kemanusiaan sekali gitu. Jadi kita ingat salah satu aja, ini cuma salah satu kejadian gitu pada Juli 2006 itu Indonesia, khususnya di Yogyakarta ya, polisi sedang mengepung asrama mahasiswa Papua. Lalu ada seseorang teman bernama Obi Kogoya, dia mau ke asrama itu. Kenapa dia memberikan makanan? Karena mahasiswa yang terkurung di dalam asrama masih banyak, sementara mereka tidak bisa keluar asrama karena dikepung oleh polisi. Obi Kogoya tidak bisa mengantarkan makanan, dia malah dikejar, diinjak, bahkan hingga dikriminalisasi. Bayangkan, dia yang diinjak seperti ini bukan seperti ini kejadiannya. Ada fotonya, kita tidak bisa dapat di sini. Jadi dia kepalanya diinjak juga. Bayangkan kepalanya diinjak. Mungkin kita bisa cari ya fotonya, sabar. Ini dia. Nah, jadi dia ini juga Obi Kogoya juga, kok nggak salah. Iya. Nah, kejadian kepala diinjaknya itu yang ini. Ya. Kepalanya diinjak. Ada pula yang dikriminalisasi. Gimana ya? Jadi itulah mengapa sebenarnya ini permasalahan serius ya. Ini udah sangat mengakar gitu loh. Ini udah sistemik masalahnya. Rasisme itu udah bukan cuma perkara orang dengan orang, tapi ini udah masalah sistem. Apa yang terjadi di Amerika Serikat itu karena sistemnya, mulai dari pemerintahnya juga kayak gitu, rasis gitu. Kalau kita, jadi ini gambar ini flyer tentang diskusi Black Lives Matter dan Papua dilakukan oleh Vernika Koman, Cisco, dan Michael Kudiay ya. Jadi kalau mendengarkan diskusi bersama mereka, ya sebenarnya itu juga terjadi di Indonesia. Bagaimana penanganan aparat ketika mahasiswa Papua berdemo gitu, itu sangat berbeda. Itu sangat menunjukkan tindakan yang tidak semestinya gitu, sangat berbeda lah dengan bagaimana aparat menangani demo yang lain gitu. Belum lagi stigma yang diberikan orang-orang mengenai teman-teman Papua yang pemabuk, yang kriminal, padahal tidak semestinya seperti itu kan. Di mana-mana semua, mau etnis apapun, mau warna kulit apapun, mau agama apapun, mau suku apapun juga bisa melakukan tindakan buruk, bisa melakukan tindakan baik. Jadi tidak bukan sebuah
pola pikir yang benar seperti itu. Belum lagi kalau kita melihat kepada ini jumlah korban orang Papua selama operasi militer Nduga. Operasi militer Nduga itu mulai pada 4 Desember 2018 hingga 2 Februari 2020. Bayangkan 4 Desember 2018 itu berarti mereka melalui Natal dengan ketakutan, diburu oleh senjata. Mereka mesti mengungsi masuk ke dalam hutan gitu. Dan ini jumlah daftar nama orang. Ini menurut akun Surabaya Melawan ya, kita kutip dari sana. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun itu ya ini korban meninggal oleh karena kekerasan di tanah Papua. Jadi ini sekali lagi ini bukan masalah orang dengan orang doang ya. Mungkin kita bisa bilang bahwa oh saya nggak rasis gitu karena saya menghargai bla 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 bla. Ya betul itu bagus, kita apresiasi, tapi masalahnya secara sistemik dalam segala terjadi terus gitu. Kita mesti menaruh perhatian juga kepada ruang lingkup yang lebih besar, bahwa rasisme itu sistemik, mesti ada perubahan yang secara menyeluruh, pertama dari diri kita juga pada sistemnya. Oke, kita mau lanjut dulu, dengarkan lagu. Berikutnya ada lagu dari Anti-Flag. Nah ini lagu baru ya nggak baru amat sih, 2017 singlenya dari Anti-Flag dengan judul Rasis. Mari kita dengarkan. We say no, not in our name. It's in the things that you say and you don't say. You don't know it 'cause it's such a fucking cliche. The way you define them and us, those you fear and those you trust. You know a black guy and he's very articulate. You know a Mexican and she's honest and diligent. You don't see color, but some people need discipline. A thug is a thug, some people need to learn a lesson. Justification, what's that giveaway? Qualification, what's that giveaway? You never endorse the Jim Crow days. Like the malice in your voice is a goddamn giveaway. Just 'cause you don't know you're racist, they begin with their checklist. Just 'cause you don't know you're racist, you don't get a pass when you're talking your shit. Just 'cause you don't know you're racist, they begin with their checklist. Just 'cause you don't know you're racist, you don't get a pass we're being erased.
The great enemy of writing isn't your own lack of talent, it's being interrupted by other people. We flipped the finger to the King of England. Stole our country from the Indians. With God on our side and guns in our hand, took it for our own. Built a nation dedicated to liberty, justice and equality. Doesn't look that way to you, it doesn't look that way to me. Sickest joke I know. Listen up man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. I come from the land of Ben Franklin, Twain and Poe, we're all women. Otis Redding, Ellington, the country that I love. But it's the land of the slaves and the Ku Klux Klan. Haymarket riot and the Great Depression. Joe McCarthy, Vietnam, sickest joke I know. Listen up man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. I'm proud and ashamed every 4th of July. You got to know the truth before you say that you got pride. Now the cops got tanks cause the kids got guns. Shrinks, pushing pills on everyone. Cancer from the ocean, cancer from the sun. Straight to hell we go. Listen up man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. Listen up man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. Finish up your drink and go home. Menjaga kulit, jangan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Kayak gue nih. Just
trash, the trash. They pick up the trash, the trash, the trash, the trash. They should know it when they see it. They get a good look every day in the mirror. They get a good look every day in the mirror. One of us will be betrayed. It's not enough for you to say. I'm sorry, Allah, I've got it all. You're a big old Benjamin call. That's money and religion, segregation and division, getting cash in the pockets of the wicked politicians. Love me if it's slavery in a new modern way. Pay me when you're caught. But this is what we say. Sick, I hate you, stupid motherfucker. You're so fucking blind. You're so fucking blind. You're not the white trash. You're working my shit. You're so fucking sick. You're so fucking friend. You have that special something that's fighting you uphill. Think that we all love ya. This is how you make us feel. You're sweaty, fucking ignorant about the condition. Eugenics, social Darwinism, it's easier position. Passion, evil ways are all that got you there today. Hope you get shot. This is what we say. Sick, I hate ya, you stupid motherfucker. You're so fucking blind. You're so fucking blind. Not the white trash. You're working my shit. You're so fucking sick. You're such a fucking friend. One of us will be betrayed. In time kills us all, and so they say. We hope you die sooner. Yeah. Sick with the you stupid motherfucker. You're so fucking blind. You're so fucking blind. You're not the white trash. You're worth my shit. You're so fucking sick. You're so fucking Oke. Halo. Iya. Ya, kembali lagi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak tadi tuh lagu tuh. Ada dari Anti-Flag, Rasis. Waduh, sorry tadi ya, sempat tertunda berapa menit tuh. Emang ada yang dengar ini? Nggak ada juga. Ya, tadi sempat ada masalah teknis. Lalu kita lanjutkan lagu Anti-Flag, Rasis. Wah, keren ya lagunya ya. Single Anti-Flag dirilis 2017. Tadi liriknya, "Cause you don't know you're a racist." Asik. It is in the things that you say and you don't say. You don't know it cause you're such a fucking cliche. The way you define them and us, those you fear and those you trust. You know a black guy and he is very articulate. You know a Mexican and he is honest and diligent. You don't see color but some people need discipline. A thug is a thug.
Some people need to learn lesson. Jadi sebenarnya masalah rasisme tuh ya ini tentang judgmental kita sama orang gitu loh. Karena tidak ada alasan yang bisa dibenarkan kita mengatakan bahwa ras ini itu orang-orang yang seperti ini gitu, etnis ini orang-orang yang seperti itu gitu. Tidak ada ininya dasar ya, tidak sangat tidak berdasar gitu loh, karena kita lahir tidak memilih gitu. Mau setinggi apapun kesadaran kita di dalam hidup kita saat ini ya, di dalam eksistensi kita saat ini, tetap saja kalau urusan warna kulit, etnis mana kita berasal, itu udah seperti terberi gitu. Kita tidak pernah meminta dan itu terjadi di hidup kita. Nah itu masalah kan, kalau masa kita disalahkan karena kita memiliki kulit yang agak putih, agak gelap atau agak kuning gitu. Itu sangat bermasalah gitu. Padahal semestinya kita tidak menilai manusia tuh mulai dari penampilan fisiknya saja kan. Kalau kita mau menilai seseorang ya dari attitude-nya, dari bagaimana dia bersikap gitu. Semestinya dari situ. Lalu kembali lagi ke masalah rasisme yang sistemik, yang ruang lingkup cakupannya itu lebih luas gitu, dan dia disebabkan oleh karena sesuatu yang serius sekali gitu, bukan cuma masalah individu dengan individu gitu ya. Salah satunya seperti yang dirasakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, warga Papua di Indonesia ya. Mereka mendapatkan perlakuan yang rasis. Gak usah jauh-jauh lah, gimana sih kita sering berpandangan mengenai mereka gitu. Teman-teman di Pontianak di Pojok Pustaka pernah ada satu kegiatan nonton filmnya itu judulnya Get Out ya. Sebenarnya itu film horor, thriller, tapi mengambil tema rasisme gitu. Jadi ada seorang lelaki kulit hitam, dia berpacaran dengan ya gadis Amerika lah, ekonomi kelas menengah ke atas, kulit putih gitu. Lalu ketika dia laki-laki ini dibawa ke dalam pertemuan keluarga, ya itu langsung semua orang itu mempunyai stigma, mempunyai penilaian-penilaian yang tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu gitu. Seperti contohnya nih, aku ingat salah satu adegan tuh ada seorang wanita pas kenalan, baru pertama ngobrol dengan cowok itu, oh kamu orang negro, wah kamu itunya besar gitu ya, anunya besar gitu, nggak usah disensor lah ya, penisnya besar. Ya so what, itu tidak ada hubungannya dengan obrolan kita di dalam pergaulan biasa sehari-hari gitu. Masa iya kita baru kenalan dengan orang langsung nanya itu gitu. Dan kalaupun memang besar di atas ukuran kebanyakan orang, terus kenapa memangnya? Apa urusannya gitu loh. Nah lalu seperti yang terjadi di Papua itu sangat sistemik ya, masih terjadi sampai sekarang. Belum lagi aksesnya informasi kepada Papua yang banyak sekali dihalang-halangi dan ditutup-tutupi gitu. Jadi kita mau berbagi nih ya, kita sih mengikuti dua buah kanal informasi ini ya, untuk mengikuti apa yang terjadi di Papua gitu. Salah satunya ini Tabloid Jubi, ini website ya, website berita, https jubi.co.id, Tabloid Jubi, ini bagus. Lalu juga ini FRI West Papua, ini nggak tahu ada Instagramnya. Oh sorry kita belum tampilkannya. Oke. Nah yang pertama ini Tabloid Jubi, https
www.jubi.co.id. Lalu ini akun Twitter FRI West Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, FRI West Papua. Di Twitter itu @FRIWP. Oke. Kalau ditanya apakah dengan kita concern kepada isu ini, kita mau peduli kepada orang-orang Papua, apakah kita mendukung mereka merdeka? Apakah kita tidak? Ya, apakah kita mendukung mereka merdeka? Masalah mereka merdeka atau enggak itu harus kehendak mereka sendiri. Nggak usah sampai ke situ dulu. Kita mesti punya kesadaran, kepedulian bahwa mereka masih mengalami diskriminasi, mereka masih mengalami rasisme yang mereka terima gitu loh. Kita mesti care, peduli ke situ dulu. Lalu kita mau mendengar sebenarnya apa yang mau mereka bicarakan, apa suara dari mereka gitu. Masalah merdeka atau enggak itu bukan urusan kita. Itu harus mereka yang menentukan. Dan itu yang kita dorong, yang kita setuju, harus mereka yang menentukan. Oke. Tentunya kita sangat berharap adanya perdamaian di atas muka bumi ini ya, baik kepada bangsa manapun. Tentu saja. Baik itu bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia. Perdamaian itu memang harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan di atas bumi Indonesia ini, karena memang semestinya gitu. Kita peduli dengan sesama warga Indonesia, kita juga harus peduli dengan apa yang terjadi kepada orang-orang Papua. Begitu juga kita harus peduli dengan apa yang terjadi yang menimpa ibu-ibu petani kendeng misalnya. Ya, peduli itu sudah satu permulaan yang bagus ya. Peduli sudah satu permulaan yang bagus. Karena dengan peduli kita pasti mulai mencari-cari informasi, membanding-bandingkan begitu banyak informasi gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya, termasuk kita juga masih terus menimbang-nimbang atas apapun yang kita lakukan. Kita mau lanjut dengar lagu lagi. Sepertinya ini kloter terakhir. Oh iya, tadi kita belum review tadi. Di belakang kita tadi ada lagu-lagu. Tadi kita mulai dari Anti-Flag, lalu NoFX, Kill All the White Men. Ya, ini salah satu lagu favorit banyak orang dari NoFX ya. Lagu ini kita sih ambil dari EP mereka ya. Bukan EP, ini sebenarnya semacam album kompilasi lagu-lagu yang mereka pilih. Dikasih judul The Longest EP. Album kompilasi ini dirilis 17 Agustus 2010. Ini kompilasi dari lagu-lagu mereka mulai dari tahun 1987 sampai 2009. Plus rarities gitu, materi-materi unreleased dan juga rilisan-rilisan dari rilisan sebelumnya. Yang menarik dari Longest EP ini, covernya itu unik karena itu di gambar covernya itu ada banyak figur-figur dari artwork cover mereka di album-album lainnya. Lalu berikutnya ada lagu dari Descendants, American, diambil dari album Cool to Be You. Lalu ada Destroy. Wah, ini Destroy band keren nih. Destroy itu band crash punk dari Minneapolis. Oke. Mereka mulai ngeband dari tahun 1988 sepertinya. Mereka sudah bubar di tahun 1994. Anggotanya Destroy, anggota band ini menyebar di banyak band. Ada di Code 13, Damage Deposit, Nigel Peppercock, Brain Oil, Disembodied, Look Back and Love, Stormcrow, dan Disrespect ya. Lagu tadi adalah Burn This Racist System Down. Itu diambil dari EP dengan judul yang sama, Burn This Racist System Down, dirilis oleh Havoc Records pada tahun 1992. Wah, kita tahu kalau tahun 90-an di scene hardcore punk di Amerika, ya di seluruh dunia juga sepertinya. Di Eropa itu kita tahu ya, scene hardcore punk itu punya
semangat politik yang sangat tinggi ya. Jadi mereka sangat, yang pertama mereka menjaga independensi komunitasnya. Lalu mereka juga concern kepada isu-isu sosial, isu lingkungan, ekonomi gitu. Dan mereka jika ada sesuatu yang mereka rasa tidak pas, yang sudah tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, itu mereka sangat-sangat speak up ya. Ya kita tahu ada band seperti Refuse, gitu, ada band seperti Earth Crisis, ada band seperti Catharsis gitu ya, gelombang band-band crash punk yang mencampur musiknya dengan D-beat. Lalu adalah istilah neo-crash, itu era-era tahun 90-an itu sangat politis semuanya. Belum lagi kalau kita menghitung band-band dari genre punk rock, pop punk ya yang karakternya seperti itu, seperti NoFX, Propagandhi, kita lupa ya, dua band itu sangat ini, dan Bad Religion juga tentunya gitu. Konten liriknya itu sangat politikal. Itu tahun 90-an menjadi tonggak ya, kalau aku bilang sih. Salah satu titik balik akhirnya sampai sekarang orang juga bisa lihat dengan jernih gitu bahwa ya musik punya daya pukul, punya daya dorong yang kuat untuk sebuah perubahan. Tapi musik bukan satu-satunya senjata. Musik bukan satu-satunya jalan untuk perubahan. Itu kita ya intinya dari obrolan di malam hari ini, rasisme itu harus segera diakhiri. Kalau tidak, dia hanya akan menghasilkan korban, hanya akan meneruskan kebencian. Gak usah jauh-jauh. Ya, memang terjadi di Amerika. Di Amerika itu tidak hanya rasisme kepada warga kulit hitam, bahkan karena di dalam pandemi corona ini, warga Asia pun mendapatkan tindakan diskriminatif gitu. Mentang-mentang awal mula penyakit, awal mula pandemi, awal mula virus corona itu dari Wuhan, Cina, lalu dikira ini kesalahan orang Asia. Wah, gimana ya? Lalu kita juga nanti akan memutarkan sebuah lagu dari apa ini, K4 KHO, apakah dibaca Kako atau Keiko gitu, seorang rapper, dia berasal dari India, lebih tepatnya Northeast India. Jadi dia juga bersuara tentang bagaimana diskriminasi rasial itu dia rasakan sebagai orang India dari Northeast ya. Dan nanti kita tutup dengan lagu dari The Rebel Riot, sebuah band punk dari Myanmar. Ini cukup mencuri perhatiannya mereka karena dengan semangat independensinya mereka tuh rutin melakukan food bomb, berbagi makanan, turun ke jalan. Mereka juga punya kolektif yang kuat sepertinya, dan mereka udah melakukan tour ke Indonesia pernah gitu ya. Nanti kita akan dengarkan lagu dari The Rebel Riot, itu adalah Stop Racism Against 969, Fuck Fascist Monks. Nah, dan mengenai 969, gerakan 969 di Burma atau Myanmar ini adalah gerakan yang menyerang apa yang mereka anggap sebagai ekspansi Islam ke dalam ke Myanmar gitu. Ini gerakan yang sangat rasis ya, 969. Oke. Kita langsung aja lanjut. Berikutnya, selain lagu-lagu tadi ya, kita akan dengarkan lagu dari James Brown, lalu Nomor Victim Dead. Nomor Victim Dead itu band dari Sukabumi, cukup lama sudah aktif. Oke, langsung saja, tidak usah berlama. Some people say we got a lot of malice, some say it's a lot of love. But I say we want to quit moving.
serve. We've been buked and we've been scorned. We've been treated bad, talked about as sure as you born. But just as sure as it takes 2 eyes to make a pair, brother, we until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I've worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. But now we done had a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Ooh-wee, you get me. All right. Out of sight. All night. So tough. You're tough enough. Ooh-wee, you're killing me. Ah, say it loud. Say it loud. Now, we done had the chance to do things for ourselves. We're tired of beating our heads against the wall and working for someone else. Look here, there's one more thing I got to say right here. Now we're people, we like the birds and the bees. We'd rather die on our feet than keep living on our knees. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Lord, Lord, Lord. Say it loud. All right now, Lord, you know we can do some fooling. Now we can say we're in the funky part. Now we do. Sometimes we dance, we sing and we talk. You know I do like to do the camel walk. All right now. All right. All right now. Say it loud. Say it loud. Let me hear you. Say it loud. Say it loud. Now we're the man's a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our heads against the wall and working for someone else. You know, we are people too. We like the birds and the bees. But we'd rather die on our feet and keep living on our knees. Say it loud. Say it loud. Let me hear you. Say it loud. Say it loud. Ooh-wee, you're killing me. All right, out of sight. All right, out of sight. Ooh-wee, oh no. Ooh-wee, you're killing me. Ooh-wee, 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 ooh, ow. Say it loud. Say it loud. Lord, I'm feeling. Say it loud. Say it loud. He's a good boy. He loves his mama. He loves Jesus and his country too. He's a good boy.
Working class white male loves violence, and his dumb girlfriend too. And that's enough to make me. That's enough to make me sick. I am white, proud, stupid. I am much smarter than you get, 'cause you don't know what's right. You're black instead of white, and you gotta be like me if you wanna be free. In my world. In my world. You can't believe what you say. Do you really think that way? Every time you talk to each other, human race. Limb from limb. Limb from limb. Yo, the first generation without racial segregation. Imagine the look on a brother's face as you turn. Inner green. Inner green. Yo. Nazi kids and Aryans calling our land. Scoop every white pride war zone and other Nazi bands. They're a bunch of fake goons, nationalist buffoons, and they don't even know what the fuck they're singing about at all. I will never be white, proud, and stupid. I am no smarter than you get, and we both know what's right. It's never black or white. You don't have to be like me, you're always free. In my world. In our world. Yo, the first generation without racial segregation. Imagine the look on a parent's face as you turn. Inner green. You're this close to sending your idea out into the world. Make your idea real with the help of GoDaddy Guides. Don't stop now. Head over to GoDaddy.com. Hey bro, where are you from? हम अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल?
Hola, my name is K for Keiko. But who cares? You will. अरुणाचल प्रदेश का में है क्या ये जगह चाइना में है चोरों ने यार यहाँ में देखो तुम्हारे चेहरे भी आईना में है Let me tell you something, this is club, this is minus Pardon your highness, I'm an Indian, not Chinese देखो मुझे देखो तोरा चाइनीज जैसा दिखता हूँ इतना लंबा नहीं लेकिन तोरा नाता दिखता हूँ अंदर से हूँ इंडियन पैसों के लिए जीता हूँ इलेक्शन के टाइम में हजारों में बीता हूँ I'm an Indian, yeah, I'm a true Indian, yeah. Not because I work for the money, but I sing for the will be champion. I'm the one that gets the population of crowds and millions. I'm an Indian, I'm a true Indian, not because I work for the money, but I sing for the will be champion. I'm the one that gets the population of crowds and millions. कर मत पाओ ना दोस्त लोग हम तो सीधा सीधी बात बोलता है हम लोग को अनसिविलाइज बोलता है लेकिन तुम लोग लड़की को माल बोलता है रुको लड़की का चेहरा सामने में जाके अच्छे से देखो दोस्त लोग के साथ जोश में आके अपना बहन को भी माल बोलता है क्या बोलेगा ना सच में हम तो ऐसा लोग को माल बोलता है साला एक तो आदमी का वजह से पूरा कंट्री में क्या क्या होता है इंस्टीट्यूशंस लोग हम लोग को यहाँ में पढ़ने आओ बोलता है फिर रोड साइड में कोई लोग हम लोग का जगह से जाओ बोलता है चूहा जैसा चलो वरना कोई हम लोग को मार देगा ऐसा दिखता है जैसे वो लोग सच में हम लोग को खा देगा वेजिटेरियन होने से भी लगता है नॉन वेजिटेरियन है आग फाड़ के देखते ही जैसे हम लोग कोई एलियन है I'm an Indian, yeah, I'm a true Indian, yeah. Not because I work for the money, but I sing when I will be champion. I'm the one that gets the population of crowds and millions. I'm an Indian, I'm a true Indian, yeah. Not because I work for the money, but I sing when I will be champion. I'm the one that gets the population of crowds and millions. Hey, I'm an Indian. We all are Indians. Can you have all the people in the back and the front? Thank you. Indian, are you with me? Yeah. Let's do it one more time. Stand now. नहीं हो जाओ जो चुम्मा बैलेंस बिगड़ जाएगा